Baik, kita mulai rekam, kita menunjukkan e-book yang akan saya bagikan kepada teman-teman kait dengan apa yang dipelajari karena ini kayaknya semua masuk ke materi mau Anda D3 maupun S1 kalau terkait dengan materi Gadar ya sama saja. Kan nggak ada urusan misalnya pasiennya trauma servikal dengan D3 dua orang angkatnya DS1 tiga orang kan nggak gitu ya. Kemudian di sini pun ada gejala kecemasan, ya kecemasan dibahas, fase 3. Kehilangan yang biasa muncul dari kuberus ya. Jangan lupa Anda pahami kehilangan terutama dari kuberus. Ini dampak kehilangan, regresi, sepi dan lain sebagainya. Nah, ini kuberus nih sudah ada di sini. Denial, anger, Resigning, depression, acceptance, ini adalah bagian yang wajib Anda pahami ini ya. Kemudian prinsipnya, ini prinsip perawatan yang meninggal, ini fungsi perawat, etiknya juga sudah ada penjelasan, otonomi, beneficient, justice, non efisien, veracity, kemudian ada fidelity dan kerahasiaan, ada confidentiality. Nah, itu ya. Kemudian masalah etis juga ada muncul kalau kemarin pernah masalah etis yang terjadi juga ada di ujian. Jadi beberapa orang lapor, Pak kalau masalah etis gimana coach? Ya, ini sudah saya dilema apa ya? Ini sudah dimasukkan. Kemudian, nah ini Undang-Undang Nomor Rumah Sakit, Anda kembali kepada yang terbaru Omnibus Law ya. Jadi ininya mungkin harus ada perbaikan karena kan Omnibus Law nomor 19 tahun 2023. Jadi belum ada pada zaman ini jadi omnibus law itu. Kemudian nanti kalau yang hukum-hukum nanti kita belajar tentang hukumnya. Kemudian tanggung jawabnya ini juga ada tata pustaka lengkap, konsepnya ini yang tentukannya. Kemudian konsep SPGDT juga ada. Time saving is limb saving. Ini konsepnya. Ini sudah, ini mantap benar buku e-booknya ya. E-booknya mantap benar. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat aja dulu ya. Hospital plan dan lain sebagainya. Nah, banyak ya. Kemudian ini bagan, alur bencana. Ya, alur bencana seperti apa. Ini sudah berkorban di lapangan seperti apa. Ya, kemudian alur korban di rumah sakit. Kemudian asuhan, primary survei itu seperti apa? Ingat, DR, ABC, danger, response gitu ya. Airway, breathing, circulation, dangernya apa? Ini sudah dijelaskan sedikit banget artinya sudah sangat-sangat apa ya? Sangat detail gitu ya dalam menjelaskannya. Ya, ini episode secondary, namanya sampel, misalnya. Nyeri, nyeri itu bagian dari kayak ada kalau biasanya OPQRST, kalau di sini ada OPQRST. O-nya ada onsetnya, propagationnya, quality, radiation, severity, timing. Ya, ini ada sedikit perbedaan atau penambahan. Biasanya PQRST untuk nyeri sekarang ada O-nya. Ya, kemudian yang lainnya, tulang belakang dan lain sebagainya di sini udah. Saya hanya menunjukkan saja benar-benar Anda harus baca ini. Benar-benar harus baca ya. Kemudian yang ketiga BHD. BHD termasuk penggunaan AED, Automated External Defibrillation. Nah ini resusitasi jantung paru dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Di sini juga kalau Anda menggunakan AHA tahun 2020 tadi sudah dibagikan. Di sini coba cek, hampir mirip sih sebenarnya.
Cuma kalau saya anjurkan baca juga yang AHA yang dua, 20 ya 2020. Coba dicek tadi sudah saya share di grup. Jadi silakan Anda dibaca. Ini rantainya juga sama, ada HCA dan OCA. Penyebabnya juga sama, danger. Apa itu ini ya? Ini gambar-gambarnya gitu ya. Ini tuh ini nggak boleh lebih dari 6 ya, nggak boleh dari 6 kompresinya. Kan ada apa? Di sini yang berkualitas gitu ya, penolong pertolongan yang berkualitas ini dijelaskan di sini. Kemudian dewasa ini penolongnya ini sudah benar gitu ya. AH ini masih AH nomor 215 tapi saya sudah nge-share yang AH 220 2020. Ini airway bagaimana health hygiene lead jika dicuri ada servikal. Jadi ini materi ini sudah tinggal baca materi ini Anda sudah bisa. Walaupun nanti pembahasannya saya kirim untuk yang malam ini saya kirim juga nanti. Kemudian breathingnya pakai masker, mulut ke stoma dan lain sebagainya. Kemudian BVM, ya teknik C clap. Jadi ini ada E-nya, ini C-nya, ya. Kemudian, nah ini posisi mantap ya, recovery position atau posisi pemulihan ini atau posisi mantap istilahnya. Ini recovery position. Kemudian, nah ini algoritma serangan jantung. Ingat, lihat algoritma serangan jantung ganti dengan yang 2020. Yang 2020 ini AED, ya AED shock. Nanti Anda tinggal lihat nanti apakah yang gelombang yang layak di shock atau shockable atau non shockable. Anda pun harus paham secara konsep. Kemudian ini trauma. Trauma ini jangan lupa prinsipnya per hospital, SPGDT masih ya. Primary survei dan secondary survei ini. Primary survei dari Musabti, itu lihat. Kemudian respon penderita, SPGDT. Kemudian ada open pneumotorak, ini juga sudah open pneumotorak. Ini kalau kita tindakan occlusive dressing atau segitiga sama sisi ya. Dressing tiga sisi ini untuk open pneumotorak. Jadi canda khasnya luka terbuka ini sering terdengar suara menghisap saking chest wound pada luka dada dan hasil perkusi hipersonor lebih nyaring. Kenapa? Karena paru-parunya kolaps ya. Ini plester dari tiga sisi, kemudian ini juga sama ini di nida torakosintesis, pneumotorak ya. Nah, itu kemudian di mana di CS3 sejajar dengan mid clavicula ya. Ini di mana kalau tanya tempatnya Anda sudah paham. Kemudian rujuk ya, output lebih dari 2 jam berturut-turut. Pemberian nanti kita lihat tanpa nade khasnya ada resistensi, pena jugularis, okultasi, tengah menjauh, kemudian tekanan darah menurun. Nah, ini biasanya kalau Anda paham namanya trias back. Trias back itu untuk tamponade. Tapi kalau flail chest itu pegang dada. Ini flail chest itu biasanya dan yang terlibat lebih dari dua untuk apa si tulang rusuknya terlibat. Jadi dada seperti menggantung melayang-layang flail ya. Kemudian ini GCS wajib paham, GCS wajib paham, ya. Reaksi fobia juga sama dibaca nanti. Sekunderi, kompak, ya. Amnesia pendekatan kompak, keluhan, obat, makan terakhir, penyakit yang tidak alergi dan
dan kejadian penyebab cedera. Kemudian ini modal sekunder. Jangan lupa ini yang diperiksanya leher, cedera lari. Nah, ini ada hal-hal yang dapat dikenali ya, pupil, tipe CK dan lain sebagainya. Kompos. Ini juga sama, cedera kepala. Nah, ini checkpoint. Ya, kemudian highlightnya juga harus diperhatikan oleh perawat juga ada. Kemudian ada juga gangguan napas. Ya, gangguan napas lengkap sih semuanya. Jadi ini adalah bagi ini juga dijelaskan nih pernah keluar nih yang head to chin lip. Kemudian nih pada anak nih. Kalau anak gimana? Ini dia di sini. Back blow dilakukan bayi atau anak. Cara melakukannya sebagai berikut. Ini hentakan 5 kali ya, 5 kali hentakan. Jadi buku ini benar-benar sudah menjadi wajib dibaca ya, wajib dibaca. Saksen, ukuran saksen ini juga nih kadang-kadang maksimal 3 detik dan 5 detik pada anak-anak bayi. Ini kadang-kadang yang kecil-kecil ini yang harus Anda kuasai. Yang cilik-cilik yang kecil-kecil itu ya. Jadi biasanya Anda di print ya, di print atau bagaimana? Ah, oke, silakan. Nah, ada logro ya, ada logro juga nih istilahnya. Nah, ini kadang-kadang kebalik NPA dengan OPA ya, NPA dengan OPA. Apa ini? Di print, waduh kalau di print ya banyak bener. Materinya banyak bener. Oh, yang kemarin nggak saya kasih ya. Siapa yang kemarin gabung kemarin? Belum saya kasih ya ke tahun kemarin ya. Tahun 2024 nggak saya kasih ya. Ya, lupaan mungkin saya nggak ngasih. Nah, sekarang dikasih deh supaya pintar semuanya. Saya senang kalau Anda pintar. Kemudian ini OPA jangan lupa NPA ya, menimbulkan. Nah, ini lebih pada pasien masih berespon pemasangan apa lebih tepat dibandingkan dengan pemasangan masih berespon ya. Karena lebih mungkin menimbulkan kecil, jadi yang lebih mungkin tidak menimbulkan muntah adalah NPA. Kalau OPA, yang tindakan apa sipkan dilakukan 2 cara yaitu menyisipkan dengan terus teknik ini, nah ini ya, ini yang perhatikan selalu imobilisasi, pilih ukuran yang cocok, buka mulut, tong spatel, opa postur lembut meluncur tong spatel pada perlahan ya. Ini tidak boleh Opa tidak boleh mendorong lidah sehingga menyumbat airway. Tarik tong spatol ini. Itu. Ini kemudian LMA, kemudian ada ini pemberian ETT, ETT gini. Ini nah ini. Jangan lupa skornya minimal 8. GCS 8 itu sudah indikasi menjadi pemberian ETT. Jadi jangan lupa ya kalau GCS-nya 8 berarti sudah indikasi pemberian NTT. Ya, itu teman-teman. Kemudian, bentar ya. Nah, ini dipahami. Kemudian ada nih nida kirikotiroidotomi juga ada. Jadi kalau ada yang belum pernah dengar, nanti boleh dibaca dulu. Ya, nida tiroidotomi.
Kemudian di sini ada Z juga. Nah, ini nih di antara apa branch of cricothyroid artery cabangnya di sini cabang. Kemudian yang cartilage itu adalah tulang rawan ya, tulang rawan. Nah, itu. Ini termasuk juga IV kateter ukuran 12 atau 14, jadi besar ya, yang besar. Ini ada terapi oksigen non-invasif. Kemudian ada non-invasive positive pressure ventilation. Alat-alatnya ya, ini nasal kanul, pacemaker, rebreathing mask, dan rebreathing mask, pemberian ventilasi ini, kemudian BVM, kemudian terapi invasif, juga ada, kemudian cedera kepala, jangan lupa cedera kepala sering benar, patofisiologinya ada, kemudian ini cedera kepala, nah, menurut ini siapa ini? Jadi kalau walaupun ini pasti ke bawah terus ini, harus bawa ke bawah terus ya, harus ke bawah terus, ini harus dikuasai karena ini ilmu seumur hidup walaupun Anda belajar dimanapun ya ini wajib paham ya, termasuk juga ini penggolongannya menurut Dom. Cedera kepala ringan, sedang, berat. Nah, ini tadi standarnya adalah ETT ya, ETT. Kemudian ini gambar CT scan normal, abnormal, abnormal. Kemudian tingkat keparahan, kehilangan kesadaran. Nah, ini juga jamnya, GCS-nya. Kemudian ICE, Abbreviated Injury Scale. Ya, kemudian pemeriksaan fisiknya. Airway, ingat airway dengan circulation control cervical ya. Dan ada breathing, circulation, ini. Disability, exposure, itu sudah jelas ya. Ini ada tanda fraktur basis kaki. Ini apa namanya? Raccoon eyes ya. Kemudian ecchymosis di belakang telinga. Ini ada orthorea, ini rhinorrhea ya. Jadi Anda kalau yang kayak gitu sudah paham lah ya. Masih ada yang masih lupa? Ini atau beril hematum atau mata panda ya. Bukan mata panda. Tadi apa saya bilang? Rakun, rakun eyes. Ini orto, rino, ehymosis. Ya, itu. Ya, ini juga tanda-tanda. Pokoknya kalau kita harus curiga ada fraktur cervical, kita lihat nih. Fraktur cervical apabila ada eh, jejas di atas clavicula itu pun bagian dari pemahaman yang harus Anda pahami terkait dengan bahwa faktor kapikula itu harus ada jejas di atas klapikula. Jadi walaupun di sini di dahi ada jejas, Anda harus curiga ya. Kemudian ini aman, circulation itu sudah kena cedera kepala ini, oksigen pertahankan ya. Saturasi adekuat hingga saturasi 95. Biasanya ada. Kalau di ICU dipertahankan itu tetap lebih dari 92. Tapi kalau di sini, kalau saya biasanya lebih dari 94. 94 berarti lebih dari 94 itu 95 sampai 100. Biasanya gitu. Kemudian ambil analisis darah, monitor adanya hiperkafne, terlalu banyak eh, karbon dioksida atau asidosis. Nanti kita belajar cara cepat membaca AGD ya. Kita cepat belajar cara cepat. Walaupun soalnya hanya satu kemarin ada satu katanya ya yang keluar AGD. Tapi kalau satu itu menjadi pembeda maka menjadi bermakna. Nah ini kemudian tata laksananya adalah ini head up itu 30 derajat, kecuali ada indikasi pada cedera, kontraindikasi pada cedera spinal. Kemudian retiksi, detik monitor ini ya, berapa miligramnya, gramnya ya ini.
Ah, ini kalau Anda bisa ini mantap nih. Ini Asia ya, penjelasan Asia dan cedera tulang belakang A B C D E tidak lengkap. Ya, kemudian ini manifestasi klinis, ini Quadriplegia, quadriplegia ya biasa pasti meninggal. Kemudian C6, C5 paralisis. Nah, ini ya, ini biasanya kita sudah kelihatan di mana masalahnya dan dampaknya di mana. Jadi kita sudah bisa memperkirakan masalahnya apa, tempatnya di mana ya. Nah, ini ada penanganan yang airway, konservatif dan simptomatis. Kemudian ada imobilisasi juga. Kemudian juga ada di sini trauma abdomen. Trauma abdomen, ya di abdomen ada hati, ada apa banyak benar ya. Nah, trauma abdomen, ada yang tembus, usus yang mempurai, gitu ya. Sama prinsipnya juga walaupun trauma abdomen ya sama aja prinsipnya. Airway, breathing, circulation itu sama, sama benar. Circulatory supply juga sama. Nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Kemudian ada FAS ya, Focus Assessment Oceanography. Kemudian pasiennya sama. Kemudian ada trauma torak, ya trauma torak juga ada. Trial chest tadi sudah segmented, biasanya dua lebih dari dua yang kena ya, ya dua rusuk yang kena biasanya. Nah, yang open pneumotorak tindakannya, jadi Anda sudah bisa ngecek ya seperti Asserman, chest seal, Bolin, chest seal atau ventilasi. Nah, load and go juga ada nih. Nah, kemudian masif hemotorak ada. Ya, di sini ada cairan, kemudian load and go sama ya. Ini juga sudah mantap lah, tinggal Anda mau belajarnya ya. Mau belajar dibawa di print juga silahkan, enggak juga silahkan. Yang pasti ini menjadi bagian yang akan saya berikan kepada Anda. Saya copy, kemudian materinya. Oke, sudah saya share ya teman-teman. Sudah saya share, Anda jadi tidak ada istilah belum materinya nggak ada. Sudah saya berikan ya. Nanti juga materi banyak ya, materi banyak. Trauma juga ada ya. Ini ya teologi, direct, indirect ya. Lihat yang ini PMS ya, PMS. Apa itu PMS? Ada yang tahu PMS? Sirkulasi ya, pemeriksaan sirkulasi ya. Sensasi dan gerak, pulse, movement, dan S-nya apa ya? Ini praktur penata laksanaannya gangguan muskuler ya, PMS. Singkatannya apa sih? Pulse, muskulo, M-nya apa? Lupa saya. Coba cek teman-teman PMS, masa premen. Oh ini pulse tiba kebalik ini. Motorik dan sensorik. Oh ini ada nih. Pulse PMS. Motorik dan sensorik. Kemudian strain dan sprain. Jangan lupa rest, ice, compression, elevation. Ini juga sudah diberikan ya. Ada nih, nice, good line merekomendasikan untuk melakukan kompres selama 15 sampai 20 menit setiap 2 sampai 3 jam itu ya. Nah, ini juga sudah ini nih, kayak gini nih. Lututnya kemana nih? Ini ini cara proses ini kalau dikeretak, dikeretak.
Oh, sekarang musim kretek ya, musim kretek. Traktor, sling ya. Berapa ikatan ini yang kalau berapa ikatan? 8 ya, 8 ikatan. Walau sebelumnya juga ada terkait dengan apa namanya di talian, dipakai tali. Kemudian ada SKA, SKA sering muncul teman-teman. Ada SKA, ini sering banget munculnya. Nah ini koronaria yang harus Anda paham adalah nah di sini STEMI, non-STEMI, uap ya, jangan lupa juga uap. Unstable angina pectoris, ada STEMI, dan berarti unstable. Barusan juga saya ngantar teman yang kebetulan didiagnosa eh, bukan uap, ya SAP, stable angina pectoris. Pada usianya itu anak teman saya itu usianya itu baru 26 tahun itu sudah angina pectoris. Saya alhamdulillah dia bilang. Jadi itu ya, jadi tidak kenal sekarang tidak kenal lagi siapa apa usianya berapa ya udah 20 tahunan aja udah kena itu orang 20 tahunan. Ini berarti sadapan lokasi iskemianya di anterior. P1 sampai P4 itu di anterior. Ini satu APL, P5 lateral. P1 sampai P6 anteroextensif. Kemudian ini inferior. P7, P9 posterior. P3R, P4R berarti ventricle kanan. Itu Anda harus jago itu menentukan lokasi iskemiknya di mana. P1, P2 sampai P4 berarti anterior. Berarti itu dia kena T inverted, dia itu kena T inverted. Ada ya lebih dari 0,2 milivolt ya T inverted. Tapi dia itu di P1, P3. Nah, P1, P3 berarti di anterior, tapi tidak P2-nya nggak ada gitu. P2-nya netral, nol, belum belum invertednya belum terjadi di P2. Makanya itulah. Nah, harus pintar baca, harus pintar baca. Ini yang bagus troponin T gitu ya, troponin T seperti apa. Kemudian, nah ini untuk pasiennya rekomendasinya ini saturasinya lebih dia kurang dari penyakit bernafas aspirin berikan dosis sublingual. Ini biasanya Monaco ya, Monaco biasanya diberikannya yang Monaco. Tindakannya ada aspirin, baring, ini kelas-kelasnya ya. Kemudian ini, kemudian nitrogliserin spray. Nah, isomorbid nitrat dapat juga sebagai pengganti. Morfin, terpena, ya. Monaco ya ini juga akut coronary syndrome nih. Tindakannya nih, asyak. Nah, ini pakai STL pasi, kemudian ada perubahan interpretasi. Di sini ada norma, non-diagnosis change, tapi ada perubahan nuclei wave-nya SST low ya. Ini nah, ini chest pain follow, monitoring, troponin, peningkat, EKG, testing, pasif, discharge. Nah, ini harus ini lengkap benar. Ini ACS sama primernya, comfort. Kemudian sama nih NOPRS normal. Ini nyeri itu. Nambah lagi. Tadi kalau tadi O onset, OPQ RST. Nah, ini. Oh, sekarang nambah N lagi, nama NOPQ. Jangan-jangan besok M ada nama nih. Nambah terus. Kemudian di
EKG, EKG dan defibrilasi. Di sini pun ada EKG dan defibrilasi. Yang harus Anda pahami adalah sistem konduksi wajib Anda kuasai sebagai dasar. Nanti juga saya ajarin ya. Saya ajarin, nanti saya ajarin juga. Potensial, lima fase, aksis yang gampang juga nanti saya ajarin. Aksis yang gampangnya. Sedapan, sedapan bipolar dan unipolar. Ini yang saya bipolar. Nah, ini yang sadapan limlit. Nah, unipolar itu yang V1, V2 sampai P. Yang ada juga lead ekstremitas, APR itu yang unipolar. Ya. Kemudian nah ini sering muncul. Tolong dipahami ini sering muncul. P1, P2, P3, P4, P5 ini. Tolong kuasai, pahami kalau bisa sambil jalan kalau Anda jatuh sambil jalan. Langsung ngobrolnya tuh EKG. EKG. Nah, penting karena penting ya, penting. Oke, ini ya, terus juga sama. Ini yang sebelah kiri, sebelah kanan, Dextra. EKG nanti kalau ini nanti kita belajar. Kalau yang ini nanti kita belajar. Ada khusus kalibrasi. Ini juga sama. Nah ini pahami deh, ini pahami. Ini kotak kecilnya kayak gitu. Dibaca supaya nanti kalau sudah mantap tinggal gampang. Nah ini kompleks QRS, segmen ST. Nah, ini sinus. Nah, sinus kemudian kalau dari masih dari apa dari pacemakernya dari S Anud itu denyutnya itu 60 sampai 100. Kemudian Avenu Junction 40 sampai 60 kalau bisa Purkinya. Kemudian 20 sampai 40 biasanya seperti itu. Tachikardi, ini cara menentukan lagu secara cepat. Ini sudah ya. Kemudian menggunakan R dengan R, kotak kecil. Ini dengan R dengan R, kotak besar. Ya dari mana dapat 1.500? 1.500 kan Anda tinggal bilang satu kotak kecil ada 0,04 detik. Jadi kalau misalnya 0,4, satu kotak kecil itu 0,04 detik berarti kalau 60 detik berarti 1.500 gitu kan. Hitung aja. eh, pakai perbandingan ya, pakai perbandingan. 60 kali 60 kali 4. 60 kali 4 berapa itu? Oke, kemudian lead diambil dua memanjang. Nah, ini kalau kalau bisa, kalau memang tidak bisa, tidak sama ya, tidak irregular. Jadi Anda kalau pakai trap, di trapping itu Anda bisa pakai penggaris di trapping, Anda bisa pakai jangka atau pakai kertas bisa di trapping. Kalau ternyata tidak irregular, maka kita jumlah dalam 6 detik ya, jumlah R dalam 6 detik kali 10. Kenapa kali 10 ya? 6 detik kali 10 kan 60 detik. Itu ya. Ke ini contoh yang PT morfonitik. Ini yang dengan mengancam nyawa nih, PT ventricular tachycardy. Biasanya ini yang harus di DC solve. Durasinya, kemudian VF, ya. Ini pun sama, kasar, halus, ini. Asistol, ya, asistol.
Kemudian juga PEA, PEA itu nggak boleh. Asesor dan PEA bukan uh, yang harus di disesol ya. Nah, defibrillasi juga ada penjelasannya. Kemudian ah, otomatik ada di sini ya. Sirkulasi tadi. Nah, ini tekanan darah sama dengan cardiac output kali tekanan perifer. Rumus cardiac output. Ini. Oke. Ini heart rate kali stroke volume. Stroke volume dengan cardiac output. Ada preload, miokardia kontraksi, kekuatan otot, dengan upperload. Nah ini kalau misalnya ininya kurang, preloadnya kurang, kalau kemudian kalau afterload di aortanya kurang, nah berarti kan ini tambahan cairan. Kalau di sini kan tambah digoksin misalnya untuk kontraktilitas ya, beta blocker gitu dan sebagainya. Nantilah sudah masuk ke pembahasan secara umum. Kemudian juga ini yang wajib paham adalah terkait dengan shock, yang shock kelas satu, kelas 2, kelas 4, ya. Cairannya juga jangan lupa. Kemudian itu kategori shocknya, penyebabnya, kemudian hipertonik, distributif, nah ini. Kemudian ini apa nih? Manajemen kontrol perdarahan, neurogenik, anafilaktik, septik, patofisnya itu sudah ada. Ya, tanda keberhasilannya Anda harus sudah paham. Tanda keberhasilan dilihat dari berarti otak kembalinya kesadaran, GCS meningkat, ginjal, urin bertambah, tambahnya 0,5 sampai 1 per kilogram berat badan per jam. Kulit menjadi hangat, jantung nadi turun. Nah ini ya. Kemudian ini, nah ini tadi sudah saya bilang nih tadi, CTR lebih, GCS, dan lain sebagainya. Kemudian perawatan yang pentingnya. Nah ini durasinya, kemudian penemuan, kemudian evakuasi emergensi. Nah ini cara mengevakuasinya, tarik bahu. Ini teknik angkat langsung. Ya. Tandu juga ada di sini. Jadi, nah ini jenis-jenisnya nih. Kadang-kadang ditanyain juga nih. Kayak KED, Kendrick Extrication Device. Nah, ini KED. Kemudian long span board. Nah ini SPR, kemudian stretcher, scoop stretcher. Ya, ini bukan transportasi, jangan hanya ujungnya saja. Nah, ini kemudian si roda dan lain sebagainya ya. Ambulan, versi ambulan transport juga ada yang ambulan gawat darurat. Nih, interiornya ini harus ada ya. Contoh ambulan transport kalau di kita ya apa ya, kalau kita ambulan partai. Ambulan partai. Kalau di kita nanti ambulan partai. Ini triase juga sering muncul juga teman-teman, triase terkait dengan triase. Ini prioritas satu, prioritas dua, dengan kriteria-kriterianya juga ada. Kemudian kasus ringan, prioritas tiga, minor, dan nol. Tipe-tipe rumah sakit, ya ini. Sistem triase ada non-disaster, ada disaster. Ada yang dengan metode START, juga simple triase, dan rapid treatment. Itu START, itu singkatannya ya. Kemudian ini berdasarkan warna ya, warna, kode warna, prioritas. Level triase, level 2 5. Ini levelnya hitam. Start ini.
Yang paling gampang tuh start kalau nggak salah. Ada bonus start juga dijelaskan, jump start juga ada, stratiase minor. Nih, sudah ada startnya. Wih, mantap ini. Selamat membaca teman-teman, ternyata hanya 189. Oke, malam ini saya tidak membahas materi, tidak membahas ini, tapi mungkin malam malam Sabtu ya, Sabtu saya bahas soal ini. Malam Sabtu saya bahas soal ini. Jadi materinya dulu saya kasihkan pada Anda, nanti malam Sabtu baru kita pembahasan soal. Karena kalau sekarang itu tinggal 9 menit gak keburu ya pembahasan soal hari malam Jumat malam Sabtu. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jadi pasti saya ganti, termasuk kemarin kan beberapa hari nggak ada, pasti saya ganti. Insya Allah saya ganti. Yang penting jangan sampai Anda nanti, oh saya materi ini belum, minimal dengan SK yang terbaru, isi-isi terbaru itu semuanya terpenuhi. Anda bisa semuanya. Ya, itu dari saya teman-teman untuk malam ini. Nanti terkait dengan pembahasan soal nanti pada Jumat malam Sabtu ya untuk pembahasan soalnya. Demikian, silakan dibaca dulu, materinya dibaca supaya Jumat kita cepat membahasnya ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.